Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari sekalian yang terkasih dalam Kristus Yesus. Saya, Kris dari Seksi Katekise Paroki Jagakarsa, Gereja Ratu Rosari, hendak menyampaikan renungan pagi. Bacaan diambil dari Injil Yohanes, bab 17, ayat 11b sampai dengan 19. Yesus mengutus kita. Dalam bacaan kisah para rasul dan Injil hari ini, kita melihat ada kemiripan antara apa yang dikerjakan Santo Paulus dan Tuhan Yesus. Sebelum pergi ke tempat lain, Paulus berpesan kepada penatua-penatua untuk menjaga para murid sebagai satu kawanan dan akhirnya menyerahkan mereka kepada Tuhan Yesus dan kasih firman karunia-Nya agar dikuduskan. Ia tahu bahwa mereka akan diganggu oleh orang-orang yang membenci mereka. Sedangkan Yesus sebelum meninggalkan dunia ini, ia menyerahkan para muridnya kepada pemeliharaan Bapanya dan mohon agar Bapa melindungi mereka dari segala yang jahat. Yesus juga memberikan firman-Nya yang berasal dari Bapa kepada murid-muridnya dan mohon kepada Bapa agar para murid dikuduskan. Sama seperti murid-murid Paulus, Yesus juga tahu bahwa para muridnya akan menghadapi orang-orang yang membenci mereka. Yesus mempersiapkan para muridnya agar mereka meneruskan karyanya di dunia ini, yaitu karya penebusan dosa. Murid-murid harus melakukan sama seperti yang dilakukan Yesus, mengajar, mewartakan Injil, membaptis orang, dan melakukan perbuatan-perbuatan kasih kepada semua orang. Proses menjadi murid-murid Yesus tidaklah mudah. Akan ada banyak gangguan, hambatan, penolakan, kebencian, dan bahkan penganiayaan sampai kepada pembunuhan. Orang-orang akan membenci mereka karena mereka bukan berasal dari dunia ini, seperti Yesus bukan dari dunia ini. Orang-orang membenci para murid karena mereka tidak mengenal Yesus dan Bapanya. Kita sebagai murid-murid Yesus harus selalu berjuang sepanjang hidup agar dapat lepas dari segala yang jahat. Kita tidak mungkin tidak harus melakukan seperti apa yang Yesus telah teladankan. Ia pernah berkata bahwa seorang murid tidak lebih daripada gurunya. Artinya bahwa murid-murid juga akan mengalami penderitaan seperti Yesus. Kita diingatkan pula bahwa bila dunia membenci kita, dunia telah membenci Yesus lebih dahulu. Hal ini diingatkan kepada kita agar kita tetap tekun bertahan dalam penderitaan. Kita tidak perlu takut dan gentar karena Yesus telah meminta Bapanya untuk menjaga kita, dan Yesus sendiri akan menyertai kita sampai akhir zaman. Dengan firman yang kita terima dari Yesus, apa yang kita lakukan akan selalu benar, karena Yesus berkata bahwa kita akan dibenarkan dengan firman-Nya. Pun kita akan dikuduskan oleh Allah Bapa seperti yang dimintakan oleh Yesus. Dikuduskan berarti bahwa kita selalu penuh berkat, dan dengan berkat ini kita dibimbing kemana saja yang Allah kehendaki untuk kita menjadi saksi-saksi putranya.